Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Mono di channel Ide Jongkok. Ya, kali ini kita mau bahas automation lagi. Tapi kita akan menggunakan automation menggunakan framework lain, yaitu namanya Robot Framework. Nah, Robot Framework itu apa sih? Kita lihat dulu ya dari webnya ya. Kalau kita baca di sini, Robot Framework itu adalah sebuah automation framework di mana dia itu open source. Open source artinya gratis, artinya boleh dimacam-macamin gitu. Jadi ya intinya gratis. Tidak akan ada tuntutan apapun jika kita menggunakan framework ini gitu ya. Ini ya, dia open source. Set. Terus dia itu digunakan buat apa? Dia bisa digunakan untuk apa nih? Test automation. Baca ya sini ya. Terlalu hapus dulu. Hapus coret juga. Nah, nih. Bisa untuk test automation dan dia bisa juga untuk robot process automation atau RPA. Bedanya apa sih? Test automation itu biasanya untuk testing. Untuk testing. Testing. Atau biasanya yang tes itu siapa aja sih? Software tester. Atau dia itu seorang QA. Atau quality engineer. Atau quality QA engineer dan macam-macamnya gitu. Dia itu memastikan kalau softwarenya itu baik. Bisa digunakan dan bisa digunakan para user. Itulah intinya gitu. Itu test automation. Nah bedanya kalau RPA itu apa? Nah kalau RPA itu automation juga, cuman digunakan bukan untuk testing, bukan untuk memastikan dia tidak ada masalah software-nya, tapi lebih tepatnya untuk memudahkan seseorang atau sebuah proses dalam produksi sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Itu kayak gimana sih? Teman-teman pernah ingat satu video yang ini nggak? Input data dari Excel ke web. Nah, itu salah satu bentuk dari RPA. Kayak gitu. Nah, terus apa lagi nih? Ini udah cocok ketiga. Terus di bawahnya, sekarang keuntungan pakai robot framework tuh apa sih gitu kan? Keuntungannya itu jadi gini, robot framework itu dipakai kalau sekarang ini biasanya dipakai untuk web UI testing atau ya kalau teman-teman pakai Python Selenium, nah di sini juga kita bisa pakai robot framework untuk testing web application atau website gitu. Dan juga dia bisa digunakan untuk testing mobile, untuk iOS atau Android, kayak gitu. Dan testing-testing lainnya, seperti itu. Nah, keuntungannya apa sih? Dia itu open source dan extensible. Extensible itu apa sih? Maksudnya extensible itu bisa extensible. Extensible itu bisa di extend, dipanjangin. Enggak, maksudnya gimana? Coba extensible artinya apa sih? Extensible. Translate. Gini nih kalau bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Oke, dapat diperpanjang. Yang dapat diperpanjang. Jadi tuh maksudnya ini extensible itu bisa kalau misalnya ternyata nih fungsinya ada beberapa kan obat framework itu ada keywordnya gitu kan, ada function-functionnya. Ternyata nggak ada nih dari built-in robot frameworknya, itu bisa dikembangin sendiri dengan menggunakan bahasa lain gitu. Jadi kita bikin function sendiri untuk ditaruh di robot framework karena dia open source. Jadi kita bebas bikin function-function lain barunya gitu. Keuntungan yang lainnya, nah di sini ada tulisannya nih, easy syntax. Jadi sintaksnya itu mudah, relatif mudah, dan dia itu uh, human readable. Human readable karena dia itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Biasanya keywordnya itu bahasa Inggris. Atau kita mau ganti jadi bahasa Indonesia, itu juga bisa. Mau bahasa apapun bisa, asal bisa diketik gitu. Dan dia juga punya capability di extend kayak tadi ya udah dijelasin. Nah, terus apa aja sih yang bisa dilakukan di robot framework ini? Nah, gini. Ini logo robot framework. Robot framework. Nih ya, ini logonya. Dia itu dibangun sebenarnya dia itu base-nya itu adalah Python. Dia base-nya itu ini. Bahasa pemrogramannya dibangun dari Python. Jadi kalau misalnya ada penambahan library atau penambahan modul di sini, itu biasanya menggunakan bahasanya itu Python. Karena dia itu kalau misalnya kita mau install buat framework nih, kita harus install Python dulu. Dan dia itu bentuknya itu modul atau library. Biasanya pakai ketikannya tuh ini.
Kita kalau mau install, pakai teks aja deh biar gampang kebacanya. Yaitu ngetiknya gini, pip install robot framework, kayak gitulah. Nanti kita cari lagi aja. Framework. Kayak gini ya. Ini kalau nginstallnya. Kayak gitu. Di command line. Kalau kita mau nginstal robot framework, kita coba bang, kita coba. Tadi dulu, kita pastiin dulu bener apa enggak nginstalnya begitu. Kita cari documentation user guide. Oke. Itu webnya ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lihat aja di sini. Kita ketik PyPy robot framework. Ini ya. Ini dia. Jadi kalau menginstal benar, pip install pasti robot framework. Jadi pastiin dulu karena kita mau nginstal robot framework, ya kita harus punya Python dulu. Jadi pastiin teman-teman udah nginstal Python. Oke? Pythonnya versi berapa bang? Bebas. Versi yang paling baru juga boleh ya. Kalau di video ini, ketika video ini dibuat, Pythonnya itu sudah sampai versi berapa ya? Ini versi 3.15. Oke? Pythonnya udah versi segitu. Jadi, kalau misalnya kita cek, nanti tinggal download aja ya. Kita cek di CMD sini. Kelihatan ya. Python min version ini 3.15. Oke? Oke. Terus kita harus install apa nih? Kita install robot frameworknya. Install lagi mana? Ketik pip install robot framework. Ya. Nanti, nah ini requirement already satisfied. Artinya emang udah keinstall di aku. Kalau misalnya kita cetek lagi, cek pip list di sini, nanti kita cek di sini ada robot frameworknya. Nah, nih robot framework. Nah, teman-teman lihat di sini ada beberapa lib lain ya. Nah, itu bakal kita install juga. Jadi pertama install dulu robot frameworknya. Kayak gitu. Nah, seperti yang tadi, robot framework itu dipakai buat apa sih? Kalau untuk saat ini, yang mudah-mudahnya ya, kita bakal demoin robot framework itu bisa untuk apa aja? Bisa untuk web UI testing atau bisa untuk gantiin Selenium dan PyTest. Jadi PyTest Selenium bisa lebih mudah lagi dengan menggunakan robot framework. Gitu. Jadi ada kita pakai Selenium. Bisa juga ini untuk web ya. Ini kalau misalnya untuk mobilenya kita pakai Appium. Gitu. Nih ya, set kita jauhin lagi. Nah, dia bisa untuk testing web application atau website robot framework Selenium. Kalau misalnya untuk mobilenya kita pakai robot framework Appium. Mobilenya itu bisa Android atau bisa juga iOS, Android. Nah, installnya kayak gimana? Kita perlu tambahan library lain selain library yang ada di sini kan ada pip install robot framework ya. Kita perlu ada namanya robot framework Selenium library. Nih, klik dulu. Untuk yang Selenium berarti kita perlu robot framework kekecilan. Bentar, Selenium library. Kita gedein lah. Nih. Ini robot framework Selenium library. Nah, kalau untuk yang Appium atau mobile, ini kita pakai Appium library. Gitu. Sekarang kita coba dulu robot framework yang Selenium library dulu ya. Di video kali ini. Gitu. Terus apa aja sih yang perlu disiapin? Kan udah ada robot framework udah nih. Itu kan sama kita pakai text editor. Text editornya pakai apa? Seperti biasa, aku pakainya Visual Studio Code. Jadi kalau teman-teman pakai PyCharm atau pakai text editor lain, Sublime, Atom, mau pakai Nano, terserah, bebas, boleh. Oke? Tapi aku di sini pakai Visual Studio Code.
kayak gitu. Tapi ketika kita pakai Visual Studio Code, pastikan juga extension untuk Python dan Robot Framework-nya sudah keinstall. Itu gimana bang? Nah, kita coba buka dulu Visual Studio Code-nya. Terus kita gedein dulu. Misal, nah, ketika tadi kan udah diinstal ya, Robot Framework udah diinstal. Kita perlu siapin satu file, misalnya apa ya? Tes 1. Extensionnya, karena ini Robot Framework, bukan pakai py lagi, bukan Python lagi, tapi dia punya extension sendiri, namanya Robot. Gitu. Nah, bang, itu langsung ganti nih gambarnya. Jadi gambar kepala robot. Nah, kalau mau ganti jadi kayak gini, terus kebaca selain apa ada apa sih code completionnya, ada suggestionnya, kita perlu nginstal yang namanya extension Robot Framework. Install lagi mana bang? Nah, sini ada extension nih. Kan kita udah pasti punya extension Python dong. Jangan bilang kalau ini belum diinstal. Jadi ini perlu diinstal dulu. Seperti biasa, ini perlu diinstal karena ini basicnya. Terus kita perlu install extension untuk Robot Framework. Nah, Robot Framework. Nah, kan ini ada banyak bang. Nah iya. Terus kita pakai yang mana? Kalau aku biasa pakai yang ini. Yang judulnya Robot Framework Language Server. Dia dari Robocore. Kalau bisa dilihat di sini, ini ya. Ini nih, ini dari Robocore. Judulnya ini, oke. Soalnya banyak nih. Bisa jadi pilihnya yang ini. Sebenarnya yang dipakai tuh yang ini, oke. Dari Robocore, yang ini ya. Oke gitu. Itu nanti diinstal aja. Terus jangan lupa di restart Visual Studio Code ya. Jadi di close terus dibuka lagi. Kayak gitu. Nah, udah siap semua. Nah, di Robot Framework itu misalnya kita mau tes UI dulu ya, web UI. Jadi misalnya buka Google, otomatis kayak dulu tuh pakai Selenium. Nah, kalau biasa kan pakai import apa terus apa gitu ya. Nah, kalau di robot ini seperti biasa, tetap kalau misalnya kita mau apa nih? Kita mau bikin automation web. Kalau kita mau bikin automation web, kok nggak kebuka? Kalau kita mau bikin automation web, apa aja sih yang diperluin? Satu, apa aja biasanya? Python-nya, iya. Ini udah ya. Ini udah keinstall. Dua, robot udah ada. Tiga, apa? Kita perlu Chrome atau web driver. Web driver. Ini harusnya pakai Chrome atau Firefox atau Edge, itu macam-macam. Terus yang keempat apa lagi? Kita perlu install namanya Selenium library untuk robot. Tapi kan udah punya Selenium bang. Nah enggak, beda. Jadi kalau Selenium yang di Python itu kan pip install Selenium gitu kan. Nah kalau untuk robot itu pip install Robot Framework Selenium library. Agak panjang sih namanya. Ya, kita perlu install Selenium khusus robot. Beda sama Selenium yang punyanya Python. Dia lebih kompleks lagi. Jadi ketika kita install ini bakal banyak yang diinstal. Gitu. Nggak cuma Selenium doang. Jadi ada yang lain-lain. Kayak gitu. Jadi kita perlu siapin lagi apa? Siapin Chrome drivernya dulu. Kita cek dulu ya Chrome drivernya udah ada apa belum. Setahu aku sih aku udah punya Chrome drivernya itu ada di C, ditaruh di mana? Di sini. Udah ada. Nah, pastikan juga versinya sama ya sama Chrome yang kita punya. Gitu. Ini Chrome-nya versi berapa ya? Kita coba cek dulu sini help about Google Chrome. Ini versinya 103. Berarti kita cari Chrome driver 103. Cari yang sini, terus ini 103, jangan yang 104 tapi 103 aja. Nanti udah di download, masukin di pad, kayak persis sama kayak yang di Selenium. Jadi kalau misalnya gimana cara bang tonton lagi yang Python Selenium ya, itu cara install sama. Oke, jangan lupa masukin pad. Terus apa lagi nih?
Nah, terus kita perlu install yang namanya Robot Framework Selenium Library. Itu gimana bang? Buka aja di Google, cari Robot Framework Selenium Library. Nah, nanti nih bakal diarahin ke sini. Ini nanti dulu kita butuh install dulu. Nah, cari yang di PyPy, PyPy, nggak tahu. Lagi-lagi nih, ini ya. Diklik. Nah, newer version available. Nanti diinstal Robot Framework Selenium Library. Kayak gitu. Nih yang paling baru. Oke, di copy. Terus sama kayak tadi, tinggal clear screen dulu. Pip install spasi Robot Framework Selenium Library. Pakai dash ya, pakai hyphen. Oke, enter. Nanti dia bakal install. Karena aku udah install, otomatis requirement already satisfied. Kayak gitu. Oke? Oke. Nah, udah sampai sini kita ngapain lagi? Kita bakal pengenalan sintaks yang ada di Robot Framework. Kurang gede nggak sih? Gedein lagi deh. Oke, pengenalan sintaksnya gini. Di Robot Framework, enggak dulu. Kalau di Python biasanya kalau kita mau mulai Selenium itu pakai import beberapa library yang dibutuhkan. Bener nggak? Ya kan? Di sini juga sama. Cuman kalau misalnya kalau Python kita ketik kayak gini kan, import, di robot itu nggak bisa. Jadi di robot itu ada beberapa section. Jadi kayak dipisah-pisah gitu. Kalau di Python kan semua udah dalam satu apa ya? Dalam satu baris, bukan satu baris sih. Satu file itu semuanya nggak dibagi section gitu kan. Nah ini kalau di robot itu dibagi per section. Sectionnya tuh apa aja? Yang harus dan kudu itu satu section namanya setting. Yang kedua, ini kalau untuk testing ya, section namanya test cases. Test cases. Ya, intinya yang penting itu dua itu dulu. Oke? Oke. Pertama, kita siapin section yang settings. Caranya gimana? Kasih bintang 3 biji. Terus spasi, terus ketik settings. Nah, langsung muncul settings yang paling atas. Jebret. Dah. Bikin section settings. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat ngimport file-file atau dependensi yang kita butuhin untuk jalanin automation di Robot Framework. Gitu. Biasanya apa aja tuh? Biasanya kalau di Selenium kan import Selenium. Itu namanya library atau modul. Caranya kalau di sini kan kita tidak ya. Tadi kan kita udah install Robot Framework Selenium library kan? Udah kan? Nah, kita perlu import ke sini. Caranya gimana? Kita ketik dulu library. Udah. Kita spasi 2 kali atau paling gampangnya, kalau ada juga yang nggak bisa spasi 2 kali gitu kan. Paling gampangnya kasih tab. Udah. Terus sebutin nama library-nya, nama modulnya, nama package-nya. Apa tadi? Selenium library. Selenium library. Ketik S aja, nanti juga muncul. Ini dia, Selenium library. Dah, beres? Beres. Section 1 udah. Terus section text cases. Jadi kita ngejalanin automationnya tuh di test cases. Caranya gimana bang? Bikin aja lagi. 1, 2, 3. Spasi. Test cases. Ini dia. Oke? Oke. Udah. Beres. Kita isi test casesnya. Test case-nya. Test case itu apa sih? Test case itu kalau misalnya di dunia testing, dunia QA, itu adalah skenario-skenario yang harus dijalankan untuk untuk menjalankan sebuah testing. Misalnya mau buka Google atau test case-nya action-nya atau apa? Buka Google atau judulnya apa nih? Login Google, enggak sih, susah. Atau buka Google aja deh gitu kan, buka Google. Terus nanti ada step-stepnya. Misalnya itu judulnya buka Google. Terus step-stepnya tuh apa aja? Misalnya ketik alamat Google-nya apa, terus ngeklik apa, terus ngisi apa. Nah kayak gitu. Misal ya kita coba dulu Google ya. Misalnya nama test case apa? Open Google bahasa Inggris.
Sebenarnya nggak mesti bahasa Inggris. Oke, kita ganti aja. Bahasa Indonesia aja. Buka Google. Google-nya gini aja. Oke. Nah, terus untuk step-stepnya gimana nih, Bang? Untuk step-stepnya, taruh di bawahnya. Tapi untuk ngebedain ini judul test case-nya, atau iya judulnya, atau ini step-stepnya untuk melakukan tesnya, itu gimana? Kita tambahin tab di sini. Jadi masuk ke dalam. Tambahin paragraf. Buka Google, stepnya kayak gimana aja. Ya, open apa gitu kan. Itu, nah step-stepnya ini biasanya diawali dengan keyword. Keywordnya tuh dari mana bang? Kita nggak tahu nih keywordnya dari mana. Nah, untuk Selenium Library, kita butuh keywordnya itu dapatnya dari Google. Nggak, tadi kan kita udah nge-Google paling atas nih. Ingat nggak? Pas buat framework Selenium Library. Ini udah paling atas. Nah, ini robot framework.org. Nah, ini ada Selenium Library robot framework. Ini diklik aja. Klik. Nanti semua keywordnya bakal muncul di sebelah kiri. Ini keywordnya. Keyword itu apa? Ini actionnya. Action yang mau kita lakukan atau dalam step-stepnya tadi, dalam langkah-langkah menuju buka Google. Kayak gitu. Terus kita nyari gimana? Cari aja. Ini dikit kok. Misalnya mau buka webnya kan, mau buka browsernya kan, berarti biasanya open apa ya? Open browser. Iya, pertama kita harus buka browsernya dulu. Kalau biasanya kalau di Selenium tuh kita apa sih, driver, web driver Selenium bla bla bla, terus driver.get. Nah, itu .get-nya tuh pakai ini, open browser. Open browser URL-nya apa? Kayak gitu. Nih. Contohnya emang sih agak susah dibaca ini dokumentasinya ya. Nah, gini ini. Open browser, alamatnya apa, terus browsernya pakai apa. Karena kita udah install Chrome driver, jadi kita pakai browsernya Chrome. Kalau misalnya kita install tadi Gecko driver, kita pakai browsernya Firefox. Kayak gitu. Ini cuma dua doang ya ternyata ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita terus browser yang mau dibuka apa nih? Yang gampang aja ya. Tadi kan buka Google. Buka Google. Open Google. Open browser. Open browser ini udah ada. Oke. Udah. Jangan lupa kalau mau nambahin argumen sampingnya gimana untuk nambahin URL-nya? Pakai tab. Tuh kan, open browser kasih nama URL-nya apa? URL-nya itu apa? Google. https harus lengkap ya. // google.com. Udah? Belum. Tambahin tab lagi. Dia mau dibukanya pakai apa? Browsernya apa? Nah kan ditulis tuh. Browsernya apa nih? Browser, string, Firefox, atau Chrome. Kita ketiknya Chrome. Dah. Open browser. Alamatnya apa? Pakai browsernya apa? Kayak gitu. Udah, ini step pertama. Habis di open mau ngapain? Ya, open aja dulu gitu kan. Kita save. Terus nge-runningnya gimana nih? Nge-running tesnya. Nge-running automationnya gimana nih? Ada dua cara yang aku tahu sih. Yang pertama itu pencet yang ini. Ini paling gampang. Atau cara yang agak sulitnya, nggak sulit sih. Cara yang agak repotnya, pakai terminal. Ketik di sini. Ketiknya gimana bang? Ini jangan lupa ini di save dulu ya. Ctrl S. Ketiknya gini, robot spasi path atau nama filenya. Ini ya, klik kanan aja sini terus copy relative path. Paste di sini. Udah. Terus di enter. Nanti dia mulai testingnya. Nah, tes 1 buka Google. Nah, dia langsung buka Google kan. Nanti kita nggak perlu setup PyTest dan segala macamnya. Ini udah ada. Pas. Seperti biasa bakal muncul USB not function ini diabaikan aja dulu. Terus gimana bang ngilanginnya bang? Nanti ya di video selanjutnya bakal aku kasih tahu. Video-video nanti lah karena ini nggak terlalu esensial banget. Oke? Nah, ini udah pas. Nah, terus ini kan reportnya gimana bang? Nah, kalau di PyTest kan kita harus install lagi PyTest report HTML gitu kan. Kalau di robot nggak perlu, udah jadi. Kalau misalnya tesnya udah selesai, reportnya bakal muncul di sini. Bentuknya ada report HTML, ada yang XML. Bedanya apa? Kalau HTML ya kita tahu HTML bisa dibuka di browser. Kalau XML ini kayak untuk lalu lintas data kayak macam JSON gitu. Data-datanya bisa diambil di parsing dari XML ini.
Sama kita buka dulu yang ini ya. Nah, itu kan ini HTML. Nggak kebaca bang. Iya lah. Kita buka aja dari browser. Open in default browser. Dah. Ini latarnya hijau. Kalau nggak hijau berarti ada yang salah. Ada yang fail. Kalau hijau berarti pas. Nah, ini kalau kita buka, ini kebuka lognya. Lognya itu kayak gimana? Nanti dibuka lagi sini, tes. Nah, nanti di reportnya ini bisa dilihat step-stepnya. Ini kan T1, shootnya namanya T1, full name-nya T1. Ini nama filenya berarti ya. Terus ini tesnya apa? Buka Google. Oh, caranya gimana? Buka browser, google.com pakai Chrome. Udah, kayak gitu. Tuh, kayak gitu jadinya. Lebih rapi kan? Iya. Ah bang kok gitu? Bang mah gampang. Oke, kita tambahin lagi yang agak lebih susah. Kita jangan buka Google deh. Jangan buka Google. Kita buka demokia.com. Kebanggaan kita bersama. Demokia.com. Oke, loading. Demokia agak berat sih sekarang. Apalah ya. Agak berat ya. Terus kita buka yang elemen aja. Kita buka yang textbox aja. Ini ya. Berarti alamatnya Demokia textbox. Oke. Sekarang lanjutinnya gimana? Kita lanjutin nih. Ini udah nih. Ini kita close. Nih, bang, kalau misalnya tesnya lebih dari satu bisa nggak? Bisa. Ini stepnya mau lebih dari satu juga bisa. Nih gini deh, habis open Google kita close ya, biar biar gak close. Close browser. Habis dibuka ditutup. Oke, close browser, udah selesai. Dapetin ini dari mana? Dari yang tadi ya, dari web yang ini, ini. Oke, nanti catat aja. Dari ini, close browser. Ada close window, close browser banyak. Nggak ada tambahan argumen lainnya, udah gitu doang. Ada, berarti habis buka Google terus tutup lagi. Setelah kita running, cara keduanya adalah pencet ini. Ini di save dulu, terus dipencet. Nah, dia bakal run and debug. Cuman dia agak lama. Nah, dia kebuka, terus dia bakal nutup lagi. Udah selesai. Gitu, pas kan? Nah, udah, itu caranya. Nah, kalau misalnya reportnya nanti gimana? Tinggal kita buka yang tadi, report, refresh dulu. Nah, jadi stepnya ada dua kan? Buka browser, terus di browser di close. Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya test case lebih dari satu bisa nggak bang? Bisa. Tambahin sini misalnya. Jangan buka demo QE. Misalnya judulnya apa? Demo QE aja. Input text. Nah, open browser. Alamatnya apa? Demo QE textbox. Pakai apa? Pakai Chrome. Dah. Saya habis open ini terus mau diapain? Misalnya nih ya. Kita mau ngetik di sini. Ya saya pakai apa yo? Find element find element by ID atau bla 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 gitu ya. Nah, ini inspect. ID-nya username. Oke, find element by ID username gitu. Nah, tapi kalau di robot tuh bagaimana, Bang? Buka lagi sini. Cari. Input text. Itu input text ya? Input text. Nah, ini dia. Input text. Caranya gimana nih? Nah, di sini nih. Kalau kita ketik input text, nanti muncul locatornya di mana, teksnya apa. Terus ngetiknya gimana? Gini-gini. Input text. Selenium library. Jebret, locatornya apa? Untuk locator sendiri, untuk locatornya ini, dia web elemennya apa? Nanti kita sebutin web elemennya misalnya ID, berarti ID sama dengan apa? Locatornya misalnya namanya expert, berarti expert sama dengan apa? Kayak gitu. Oke? Oke, kita coba aja dulu. Tiba-tiba aku ngeblank. Misalnya ID sama dengan kecil ya. ID sama dengan titik 2 ya, aku lupa.
paste di sini. Salah. Yang tadi ID-nya apa ya? ID-nya username. Copy, paste di sini. Teksnya apa? Uno. Udah. Nggak perlu di string bang, nggak perlu. Dia udah nganggap ini string. Oke? Ini kita jalanin, berarti ada 2 tes yang dijalanin ya. Oke, kita coba jalanin tesnya. Oh, ini benar nih. Oke. Tes 1, buka Google dulu, terus dia close. Tes 2, input text, demo QA. Dia buka dulu demo QA-nya. Agak lama, saudara-saudara. Terus dia bakal nginput teksnya di Uno. Kayak gitu. Mudah bukan? Mudah. Oke? Oke. Terus kalau misalnya kayak gini kayaknya nggak rapi bang gitu kan. Oh, rapi ya. Berarti biar rapi gimana ya gitu. Biar rapi, kita bisa masukin variabel. Ini variabel sederhana dulu ya. Cara masukin variabel gimana bang? Jadi value-value yang ada di sini kita bisa jadiin variabel. Value-value ini nih, terutama ini ya. Kita jadiin variabel. Variabel gimana? Kita bikin dulu satu section namanya variabel. Variables. Nah, kalau variabel di Python kan tinggal nama, misalnya elemen gitu ya. Terus sama dengan apa? Nggak bisa. Kalau di sini nggak bisa. Untuk mendeklar variabel di Robot Framework, kita perlu tambahan simbol. Simbolnya tuh untuk variabel tuh apa? Kita pakai tanda $. Diawali dengan $, dan diapit oleh kurung apa ini? Kurung kurawal kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Curly braces ya, kurung kurawal. Kayak gitu. Terus misalnya ininya apa? Mau nama variabel apa? Misalnya URL Google. Oke. Nah, ini kita tinggal tap gini aja. Terus copy ini. Copy value-nya ke sini. Dah. Terus gimana cara manggilnya? Cara manggil ya, tinggal ini copy ke sini. Ke situ. Ke sini. Udah. Jadi yang ada di sini bisa dipanggil di sini. Coba ya. Coba. Kita rapihin dulu deh. Ini URL Google. Ini apa lagi nih? Kita bikin ini URL demo QA. Ini potong, paste di sini. Ini di sini, paste di sini. Terus apa lagi? Tambahin lagi ya. Teks. Ini kita cut, taruh ini. Udah, ini taruh sini. Udah. Kita coba running lagi pakai cara yang susah. Kita cari ini, udah ya, ini jangan lupa di save, terus ketik ya robot spasi nama filenya, enter. Iya kan, buka Google, close, buka Google, buka demo QA. Agak lama memang demo QA ini bukanya, berat banget, banyak iklannya lagi, mana iklannya juga nggak tahu dari mana lagi kan. Oke, ya kayak gitu, udah selesai. Ini nggak ke close bang? Iya, nggak di close, nggak close, manual aja ya. Kayak gitu, ini pas. Nah, kalau misalnya di sini kan nggak kelihatan nih, sama nih kayak PyTest nih, cuma gini doang. Dah, kalau kayak gini nanti reportnya gimana nih? Kalau ini selesai, belum selesai. Reportnya sama aja.
Tuh, sama kan? Demo QA, udah buka Google udah. Jadi ada 2 tesnya. Kayak gitu. Nah, tapi Bang, kalau kayak gini mah sama aja ribet, cuma jadi satu file gini jadi tetap nggak rapi gitu kan. Oh iya, yang di belakang sini juga bisa jadi variabel ya. Nah, kalau mau supaya rapi, biasanya bisa dibikin batch object. Batch object tuh apa sih? Misalnya kita bikin satu file lain lagi. File lainnya itu misalnya variabel bang, mau ribet, mau biar nggak ribet bang, pindahin nggak di sini? Bisa, bisa, bisa kita pindahin. Atau misalnya ini nih, ini ribet nih. Atau yang ini nih, yang ini mau dijadiin satu keyword doang bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Nah, gini. Kita bikin aja dulu. Satu section lagi namanya keywords. Itu fungsinya buat apa? Buat mindahin yang ribet, step-step yang ribet dan panjang supaya enak dilihat, pindahin ke satu keyword khusus. Misalnya kayak gimana? Kayak ada dua keyword, ada dua di sini, ada dua step di mana di sini ada dua keyword kan, ada open browser sama input text. Ini kita bisa jadiin satu. Pakai apa? Pakai keyword. Misalnya, ya udah kita jadiin satu keyword aja. Input text di name. Misal di bahasa Indonesia dong, bahasa Inggris dong. In field name. Kayak gini ya. Ini keywordnya. Udah? Udah. Yang ini nih, ini kita cut. Tab, paste di sini. Oh, jangan di tab. Oke. Dah. Jadi di tes ininya gimana nih? Yang di bawah sini. Bisa. Kita tinggal sebut nama keyword ini aja ke sini. Dah. Dah. Dah, selesai. Nanti bakal hasilnya sama kok gitu kan. Coba ya, kita coba ya. Ini beneran sama apa enggak? Kita coba kan dari sini aja. Ini report, ini bisa kita hapus dulu aja ya. Hapus, delete, hapus cycle bin. Udah, terus kita running. Buka Google. Itu kan nggak pakai nggak pakai keyword ya. Demo QA. Agak lama. Gini nih. Apa malah? Habis belajarnya emang pakai ini kok. Oke, dia masukin teksnya. Udah selesai. Kayak gitu. Ah, bang, tetap ribet bang kayak gini bang, nggak rapi. Nah, mau yang rapi? Bisa, bisa. Nih ya, nih kita hapus lagi nih. Misal kita bikin jadi page object. Jadi, oh yang ini nih keyword ini bisa kita pindahin ke satu file lain, file robot lain. Gimana caranya? Kita bikin aja satu file atau satu file. Ini steps. Misalnya kita kasih nama steps.robot gitu ya. Nah, yang ini nih, keywords yang ini kita cut, Ctrl X. Wah, hilang dong. Nah, yang bawah jadi nggak kebaca kan? Dah, paste di sini. Wah, ini juga nggak ini nih. Nah, yang di sini kita perlu settingsnya di copy ke sini. Karena emang butuh Selenium library kan? Kalau nggak si keyword ini nggak kebaca karena ada di sini. Oke? Wah, terus ini juga nggak kebaca bang? Nggak kebaca memang. Ininya ngikut. Ctrl X. Pindahin ke sini. Yes. Dah. Terus ini gimana nih? Dia masih nggak kebaca nih. Ya iyalah, orang belum di save. Udah di save masih gini juga bang. Nah gini, kita berarti perlu ngimport si steps ini ke sini. Ya dong. Cara ngimportnya gimana? Kita tambahin di sini apa ya? Keywordnya namanya resource. Sebelumnya kan library. Kita tambahin di sini resource. Resource tab nama filenya apa atau path dari filenya itu apa. Kita pakai nama aja dulu deh.
steps.robot. Nah, niscaya bawahnya langsung nggak ada. Karena dia ini bakal ngerujuk ke sini. Misalnya ini kita close. Nih ya, ini udah kita save. Nih, ini ada kalau misalnya kita arahin ke sini nih, terus kita pencet kontrol di keyboard, ini kita klik, dia bakal ngebuka ini. Gitu. Kalau misalnya dijalanin, bakal ngasilin yang sama. Kita kan ini video jadi satu dulu panjang ya. Buka Google karena dia emang nempel situ kan. Neka di demo QA. Udah lama demo QA-nya. Nah, gitu. Nah, udah nih beres nih. Tapi kayaknya masih kurang rapi, Bang. Bisa. Mau dirapiin lagi? Bisa. Sekarang kalau yang mau dirapiin lagi tuh di mana? Di bagian sini. Variabelnya kan ini kayak gini nih. Kan agak susah dibaca juga ya, gitu kan. Gimana caranya variabel ini tuh tinggal masukin di sini gitu. Caranya adalah atau tinggal nyebutin biar rapih lagi gitu. Bisa dipisah lagi nggak? Bisa. Kita bikin satu file variabel. Gimana caranya? Nah, di settings yang ini, kalau yang ini kan nggak usah ya. Ini kita tambahin atau kita pindahin yang ini nih ke satu file variabel. Untuk variabel global, kita bisa bikin filenya itu bentuknya file Python. Karena kita bikin sini file variable.py. Jadi file Python. Nah, yang di sini nih, ini kan bentuknya kayak gini nih. Kita copy aja dulu, copy, paste di sini. Nah, yang gini-gininya dihapus. Gini-gininya dihapus. Ini kasih sama dengan udah, ini tabnya dihapus, ini tabnya dihapus, ini tabnya dihapus. Oh, kasih spasi satu, spasi satu, spasi satu. Ini dia bentuknya harus jadi string lagi. String lagi. Ini juga harus jadi string. Ini juga harus jadi string. Dah, variabelnya kepisah di satu file ini. Nah, yang di sini gimana, Bang? Hapus aja. Tapi, ini nggak bisa. Kayak yang ini nih, URL Google. Ya kan? Ini kita hapus. Kalau ini kita hapus, dar, dia bakal kehilangan induknya. Dia bakal merah. Ini juga, ini malah bingung. Ini mau kemana nih? Gitu. Nah, berarti variabel masukin gimana? Kita masukin di settings juga. Variables. Udah, tab, nama filenya apa? Variable.py. Ini di save dulu, belum di save kan tadi ya. Kalau ini copy relative path, paste di sini. Dah, udah. Ya, ini yang ini buka Google nggak usah ya. Kita hapus aja, kita satu tes aja biar nggak berat. Ini variabel di mana? Ini URL demo QA. Ini ada di mana? Tinggal di kontrol, kliknya bakal ngebuka variabel. Kayak gini juga teks, dia bakal ngerujuk ke sini. Biar apa? Biar lebih rapi. Jadi di sini cuma input text in field name aja. Terus setelah ini dia mau close browser juga boleh. Ini coba kita tinggal running aja. Robot, kasih satu robot, run.
agak lama, terus dia masukin put lagi. Nah, sama kan persis kan? Tapi dia lebih rapi, lebih gampang dibacanya karena untuk robot framework sendiri memang dia diperuntukkan untuk biar bisa dibaca orang yang non technical. Jadi kan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia jadi mudah dibaca. Jadi teman-teman yang non technical yang butuh tahu step testingnya tuh gampang bacanya, nggak perlu baca yang lain-lain. Nah gitu. Terus kalau kayak gini bang, tetap nggak rapi bang, bisa dirapihin lagi. Kita bikin satu folder baru, misalnya namanya resource, ini, terus semua ininya, yang step, yang variabel, ini enggak, ini kita masukin ke resource, move, udah, ini, ini, ini delete dulu deh nanti. Untuk yang result, aku jelasin nanti aja. Nah, di dalam resource ini ada step sama variabelnya. Nanti tes atau robot tes ini, resource-nya, library-nya, ini resource-nya bakal cari di, oke gini doang nggak kebaca nih. Ini aja. Kayak gini. Tetap resource, oh enggak. Resource. Jadi ini copy path relatifnya taruh sini. Salah. Salah dong. Ini copy path relatifnya taruh sini. Nah, udah. Terus kalau yang di sini nggak usah. Karena masih di dalam satu folder yang sama. Gitu. Tinggal di run. Atau kita mau habis run tinggal di close browser. Kayak gini bisa juga. Oke, coba di run. Wah, nggak kebaca nih. Wah, nggak kebaca ya. Berarti gimana nih? Nah, nggak kebaca gini. Coba kita flashnya pakai ini. Terus kita save. Kita coba running lagi. Robot kasih satu robot. Mau kan jalan? Karena tadi slashnya pakai backslash. Harusnya pakai slash biasa. Oke. Udah titik. Dari artinya sudah pas. Reportnya gimana? Tinggal dibuka default browser. Nanti reportnya ada di sini. All testnya ada di sini. Oke. Ini ya step-stepnya udah ada tuh. Oke. Ya, sampai sini dulu aja untuk robot setup robot framework untuk web testing menggunakan robot framework dan Selenium. Oke. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Tunggu lagi video selanjutnya tentang robot framework. Yuk, wassalamualaikum. Dadah.